Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kodim 0609 Cimahi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan inspiratif, yaitu tentang rekrutmen prajurit Tamtama TNI Angkatan Darat tahun anggaran 2025 gelombang pertama. Bersama kita telah hadir Bapak Komandan Kodim 0609 Cimahi, Letkol Infantri Raden Aldi Wibisono, SE MPN. Selamat datang Komandan di podcast Kodim 0609 Cimahi. Baik Komandan, tentang topik kita pada kesempatan kali ini, apa saja persyaratan nih Komandan untuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat? Baik, sebelumnya terima kasih kami sudah diundang di podcast Kodim 0609 Cimahi. Sebelumnya kami akan menyambut warga dari Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, khususnya generasi muda yang nanti bersiap untuk mendaftar menjadi generasi penerus prajurit Angkatan Darat, khususnya dalam hal ini adalah Tamtama PK TNI Angkatan Darat. Pertama, persyaratan umum untuk mendaftar Tamtama PK TNI Angkatan Darat tahun 2025 ini, yang pertama tentu saja warga negara Indonesia. Yang kedua adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menganut salah satu dari 6 agama yang diakui di Indonesia dan atau penghayat kepercayaan. Kemudian yang ketiga, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, berkaitan dengan usia, ini berumur paling rendah 17 tahun 9 bulan atau maksimal 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama, yaitu di tanggal 4 Maret 2025. Jadi nanti menghitung usianya berpatokannya pada tanggal 4 Maret 2025 ya. Di situ dihitung mundur. Jadi jangan sampai lebih dari 22 tahun ataupun kurang dari 17 tahun 9 bulan. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak memiliki catatan kriminalitas dan dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia. Yang keenam, tentu saja sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata. Yang ketujuh, tidak kehilangan haknya menjadi seorang prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun persyaratan lainnya untuk mendaftar sebagai seorang prajurit Tamtama PK TNI Angkatan Darat ini adalah yang pertama pria, ya, Tamtama pria, ya. Kemudian bukan anggota ataupun mantan dari prajurit TNI ataupun Polri ataupun PNS TNI. Yang kedua, berijazah minimal SMA, madrasah aliyah, SMK, baik negeri ataupun swasta yang terakreditasi sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini juga berlaku ijazah paket sesuai dengan tingkatannya, tanpa persyaratan nilai minimal ya. Jadi yang penting bercukup berijazah SMA, MA, SMK setingkat tanpa persyaratan minimal nilainya. Kemudian yang ketiga, tentu saja belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pertama sampai dengan 2 tahun setelah selesai pendidikan pertama. Kemudian yang berita menggembirakan lainnya adalah berbadan tinggi minimal 160 cm. Kalau sebelumnya adalah 163 cm. Di awal tahun ini TNI Angkatan Darat telah menurunkan standarnya yang semula 163 cm menjadi 160 cm. Jadi tentu saja ini membuka peluang lebih banyak kepada calon generasi penerus TNI Angkatan Darat. Kemudian yang kelima, nanti setelah masuk bersedia menjalani ikatan dinas pertama minimal 10 tahun. Apabila nanti selama 10 tahun itu ingin keluar, maka bersedia membayar kembali 10 kali lipat biaya yang telah dikeluarkan oleh negara menurut hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, tentu saja ini selaku prajurit TNI Angkatan Darat bersedia ditempatkan dalam salah satu dari seluruh kejapangan yang ada di TNI Angkatan Darat serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedelapan, harus mengikuti pemeriksaan atau pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan yang meliputi nanti ada administrasi, ada kesehatan, ada jasmani, dan ada psikologi, serta ada penelitian personel. Nah,
selain dari persyaratan umum, persyaratan lainnya, ada lagi nih, yaitu persyaratan tambahan. Nah, persyaratan tambahan juga harus dipenuhi, yaitu ketika anak-anak, adik-adik sekalian mendaftar sebagai prajurit Tamtama TNI Angkatan Darat ini harus ada persetujuan dari orang tua ataupun wali, ya. Baik itu ditandatangani oleh bapak kandung, ibu kandung, yang bekerja di daerah atau provinsi. Nanti tinggal dilihat aja persyaratannya. Kemudian yang kedua, orang yang ditunjuk sebagai wali ini ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan atau telah diproses di Disdukcapil setempat. Nah, bagi adik-adik sekalian yang telah memperoleh ijazah dari negara lain atau lembaga pendidikan di luar negara atau di luar naungan Kemendikbud, harus mendapatkan pengesahan dari Kemendikbud dan vaksin nilainya sudah diserahkan dengan regulasi negara Indonesia. Yang keempat, tidak boleh ada bekas tato ataupun bertato ataupun bekas tato ataupun bertindik dan bekas tindik, ya tidak boleh, ya, kecuali disebabkan oleh ketentuan adat. Nah, itu harus terkait dengan surat keterangan dari ketua adat setempat atau ketua suku setempat. Kemudian bersedia mematuhi peraturan bebas KKN baik langsung maupun tidak langsung. Apabila nanti terbukti secara hukum melanggar sebagaimana yang dimaksud dan atau dikeluarkan dari pendidikan pertamanya, jika pelanggaran tersebut ditemukan di kemudian hari pada saat mengikuti pendidikan pertama, bentuk suatu pernyataan pun tidak melakukan penyuapan. Terakhir, wajib memiliki kartu BPJS atau KIS, kartu Indonesia Sehat yang aktif. Nah, begitu kira-kira. Terima kasih Komandan. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Komandan, bagaimana untuk adik-adik kita yang mempunyai prestasi? Apakah itu ada persyaratan tambahannya? Nah, tentu saja untuk adik-adik kita yang memiliki prestasi, nah ini diperbolehkan tentu saja bagi calon Tamtama PK gelombang 1 tahun 2025 ini yang telah memiliki prestasi, silakan sertakan sertifikatnya, piagamnya, ataupun penghargaan, ataupun surat keterangan prestasi tersebut minimal diharapkan tingkat nasional dengan juara ya 1, 2, ataupun 3 sebagai nilai tambah nanti pada saat pelaksanaan pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan oleh panitia pada saat sidang pemilihan. Namun demikian perlu diingat, ini tidak menjamin kelulusan, tapi sebagai prioritas nanti dipertimbangkan pada saat sidang pemilihan. Baik Komandan. Untuk pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana agar adik-adik kita ini bisa meningkatkan kesegaran jasmaninya? Apakah perlu latihan, berapa bulan sebelumnya, begitu Komandan? Jadi terkait dengan meningkatkan kesegaran jasmani ini perlu diingat juga bahwa kita berpatokan pada saat tanggal 4 Maret 2025 ini kan sudah akan dilaksanakan pembuatan pendidikan. Berarti waktu kita tinggal sekitar 2 bulan lagi nih, ya 2 bulan ataupun 1 bulan lebih sedikit. Nah, saya sampaikan dulu ya. Jadi nanti pendaftaran online ini hanya ingat berakhir pada tanggal 29 Januari 2025. Nah, kemudian sidang pemilihan tingkat pandanya dimulai pada tanggal 5 Februari 2025, berarti tinggal beberapa hari lagi. Pengumuman tingkat pandanya pada tanggal 7 Februari 2025. Nah, kemudian selanjutnya akan melaksanakan pemeriksaan atau uji tingkat sub panitia pusat atau subpanpus, yaitu materinya adalah administrasi, kesehatan, jasmani, psikologi, dan peningkatan personil itu pada tanggal 13 sampai dengan 28 Februari 2025. Pengumuman tingkat subpanpusnya tanggal 1 Maret. Nah, pengumuman pendidikan tanggal 4 Maret 2025. Artinya nanti dalam meningkat kesehatan masing tentu saja bisa. Yang penting ditetapkan targetnya, harus mengetahui nih adik-adik pada saat melaksanakan tes nantinya harus ditetapkan targetnya nih, target lari saya berapa, target pusat saya berapa, target pull up saya berapa, target sit up saya berapa. Jadi semua harus sudah tahu. Jadi jangan sampai nanti ketika kita adik-adik sekalian melaksanakan tes belum tahu targetnya. Jadi di awal-awal jangan sampai seperti itu. Dengan tahu targetnya, misalnya pull up saya targetnya 15, saya masih 10. Berarti kan tahu nih apa yang harus dikerjakan. Mungkin dalam sehari minimal naik tiang pull up 4 kali dilakukan dalam 4 set misalnya, jadi 4 kali 4 16 harapannya. Nah, kemudian lari minimal 12 menit. Nah, dalam 12 menit itu sanggup berapa jaraknya?
misalnya 2.400, 2.500. Oh sekarang saya masih 2.500, saya ingin 2.600. Nah berarti apa yang harus dilakukan? Mungkin menjaga stamina-nya, menjaga makannya, mengatur waktu dalam setiap putaran 400 meter itu berapa menit. Jadi ada target-target yang harus ditetapkan. Nah dengan itu akan lebih mudah untuk mendapatkan target ya. Jadi ingat juga kepada adik-adik sekalian, jangan hanya berdasarkan standar saja. Oh saya pulapnya 6 itu sudah lulus misalnya, oh 10 sudah lulus, tapi kan kawan-kawan adik-adik yang lain sedang bersaing juga, pasti akan berusaha untuk memperoleh nilai setinggi-tingginya. Jadi usahakan nilainya juga sangat baik. Itu untuk tes kesegaran jasmani ya Komandan. Lalu bagaimana kalau untuk tes kesehatan? Apakah adik-adik kita perlu menjalani prates atau bagaimana Komandan? Baik, jadi kepada adik-adik sekalian yang ingin mendaftar sebagai calon prajurit ini, pada dasarnya untuk mempersiapkan ya kesehatan ya kita juga perlu mengetahui kondisi kesehatan saat itu juga. Ya alangkah baiknya jika adik-adik sekalian bisa memiliki kesempatan untuk melaksanakan tes terlebih dahulu sebagai pra-rikes atau pra pemeriksaan kesehatan sehingga memantau kondisi awal. Namun demikian karena ini kondisi waktunya sudah sangat terbatas ya tentu saja juga nanti pada saat pelaksanaan saja tinggal jaga kesehatan saja ini ya. Kalau ingin melaksanakan pra-rikes tentu saja harus dilakukan jauh-jauh sebelumnya. Misalnya ketika dilaksanakan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, nah itu kan akan diketahui oh ada kekurangan misalnya amandel, misalnya ada varikokel, ada varises, nah itu bisa diperbaiki, tapi kan jaraknya harus jauh-jauh sebelumnya. Nah itu tentu saja akan sangat membantu, tapi karena ini jaraknya sudah sangat terbatas, ya tentu saja tinggal jaga kesehatan, pastikan pada saat melaksanakan tes kesehatan nanti kondisi dalam keadaan sehat, jangan sampai kurang tidur, jaga fisik, jangan rajin berolahraga. Baik Komandan. Tadi sudah kesegaran jasmani kita bisa berupaya latihan sebelumnya. Untuk kesehatan kita juga bisa menjalani rikes sebelumnya apabila waktunya masih memenuhi, maksudnya masih panjang. Untuk psikologi Komandan, psikologi itu kan mungkin agak susah ya Komandan. Itu apakah adik-adik harus menjalani konsul psi dulu sebelum melaksanakan tes atau tidak usah Komandan? Jadi dalam menjalani konsul ini pada dasarnya namanya di luar sana menyediakan bimbingan psikologi kepada adik-adik sekalian ya dari saya silakan saja menjalani. Tetapi kunci dalam menjalani psikologi itu menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri, jangan berusaha menjadi orang lain. Nanti malah tidak terdeteksi. Nah kira-kira begitu. Kemudian sementara dalam psikologi ini apabila kita sudah menjalani kehidupan kita secara teratur, misalnya bagi umat yang beragama Islam rajin beribadah tepat waktu, menjaga waktu tidur, bangunnya teratur, menjaga makan, dalam kehidupan keseharian dan juga beraktivitas dengan baik, insya Allah nanti psikologinya pasti juga akan baik. Jadi psikologi ini kan mengecek kejiwaan kita. Kalau kejiwaan kita sudah menjalani kehidupan kita sehari dengan baik, insya Allah ya pasti hasilnya juga akan baik. Baik, ini pertanyaan yang banyak ditanyakan di luar sana. Apakah mendaftar menjadi prajurit TNI Angkatan Darat ini dipungut biaya atau gratis 100%? Nah ini, jadi kepada para adik-adik sekalian, ya khususnya yang di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat ataupun di wilayah lain, jadi kakak mengingatkan bahwa untuk mendaftar sebagai prajurit TNI Angkatan Darat itu gratis, tidak dipungut biaya apapun, 100% gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Jadi pastikan itu, camkan itu bahwa TNI Angkatan Darat menerima prajuritnya gratis, tidak dipungut biaya apapun. Demikian. Jadi Komandan, apakah ada pesan khusus kepada adik-adik kita yang akan mendaftar prajurit Tamtama TNI Angkatan Darat? Baik, kepada adik-adik sekalian khususnya di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat dan tentu saja di seluruh wilayah lainnya, kakak mengundang adik-adik sekalian selaku generasi muda, tunjukkan pengabdianmu kepada bangsa dan negara ini melalui prajurit TNI Angkatan Darat. Tentu saja nanti dalam pendaftarannya kakak berpesan minta doa kepada kedua orang tua, minta restu kepada kedua orang tua kalian. Doakan, mohon doanya sehingga nanti perjalanan kalian adik-adik dimudahkan dan dilancarkan. Kemudian yang kedua, siapkan fisik dan mental.
Yang ketiga, fokus nanti pada materi yang akan dilaksanakan pengujian. Gangguan-gangguan yang lainnya dihilangkan. Kumpul-kumpul dengan teman dihilangkan terlebih dahulu. Fokus pada materi, karena ini akan menentukan masa depanmu. Mungkin itu saja pesan-pesan dari kami. Kami tunggu adik-adik sekalian di TNI Angkatan Darat. Semoga berhasil dan sukses. Baik Komandan, izin terima kasih atas motivasi dan pesan-pesan dari Komandan. Demikian podcast kami pada kesempatan kali ini bersama Bapak Komandan Kodim 0609 Cimahi. Semoga tayangan ini bermanfaat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.